Dalam dunia matematika, ada satu aturan yang tidak boleh kita langgar, yaitu membagi bilangan dengan angka 0. Tapi mengapa sebuah operasi sederhana seperti ini tidak diperbolehkan? Dan masalah apa yang akan ditimbulkan jika kita melanggarnya? Pada umumnya, kita mengetahui bahwa ada beberapa operasi sederhana seperti penjumlahan dan pengurangan. Jika kita menambahkan angka 1 dengan 2 misalnya, maka kita akan mendapatkan hasil 3. Mengapa? Karena berdasarkan basis yang kita gunakan sehari-hari, yaitu basis 10, 2 angka setelah 1 adalah 3. Jika kalian ingin mengetahui lebih lanjut mengenai sistem ini, silakan cek di video kita sebelumnya mengenai angka. Hal tersebut juga berlaku pada pengurangan. Sebut saja kita mengurangkan angka 5 dengan 3, maka 2 adalah hasil yang akan didapatkan. Lalu, bagaimana dengan perkalian dan pembagian? Kedua operasi tersebut merupakan pengembangan dari penjumlahan dan pengurangan. Seperti 4 kali 3 misalnya, yang berarti bahwa angka 3 akan ditambahkan dengan angka 3 dan seterusnya hingga sebanyak 4 kali. Begitu pula dengan pembagian. Jika kita membagi 10 dengan angka 2 misalnya, itu berarti mengurangkan angka 2 dari 10 dan seterusnya hingga tak tersisa yakni sebanyak 5 kali. Angka 5 tersebut adalah hasil yang ingin kita cari. Secara umum, jika kita membagi dengan angka yang semakin kecil hingga mendekati 0, maka hasil yang didapat akan semakin besar. Ambil saja contoh angka 10. 10 dibagi 5 sama dengan 2. Dibagi 1 sama dengan 10. Dan jika dibagi 0,001, maka hasilnya adalah 10.000. Kalau begitu, bukankah jika membagi suatu angka dengan 0, maka hasilnya mendekati positif tak terhingga? Awalnya mungkin akan tampak seperti itu. Sekarang mari kita coba membagi dengan bilangan negatif mendekati 0. Kita ambil kembali contoh angka 10. 10 dibagi negatif 1 sama dengan negatif 10. Dibagi negatif 0,1 sama dengan negatif 100. Dan jika dibagi negatif 0,001, maka hasilnya adalah negatif 10.000. Jadi, ketika suatu angka dibagi dengan bilangan negatif yang semakin mendekati 0, maka hasil yang didapatkan akan menjadi sangat berkebalikan, yaitu mendekati negatif tak terhingga. Inilah masalah yang akan terjadi jika kita melanggar aturan tersebut. Tapi bukankah para matematikawan juga pernah melanggar beberapa peraturan sebelumnya? Seperti beberapa waktu lalu, ketika masih tidak ada yang namanya akar bilangan negatif. Namun kemudian mereka menyadari adanya konsep bilangan imajiner dan mendefinisikan akar negatif 1 dengan lambang I. Tidak bisakah kita melakukan hal yang sama dengan menyatakan bahwa suatu angka dibagi 0 adalah plus minus tak terhingga? Atau mungkin menentukan simbol baru untuk melambangkannya? Mari kita coba dengan menggunakan contoh angka 1. Jika 1 dibagi 0 sama dengan simbol baru yang akan disepakati, seperti A misalnya, maka dapat dikatakan bahwa 0 dikali A sama dengan 1. Kita juga mengetahui bahwa 1 ditambah 1 sama dengan 2. Maka berdasarkan pernyataan tersebut, dalam kurung 0 dikali A ditambah dalam kurung 0 dikali A sama dengan 2. Hal ini juga dapat disederhanakan menjadi dalam kurung 0 ditambah 0 dikali A sama dengan 2 menggunakan sifat distributif. Sedangkan kita mengetahui bahwa 0 ditambah 0 sama dengan 0, sehingga pernyataan tersebut menjadi 0 dikali A sama dengan 2. Sayangnya,
kita telah membuat pernyataan sebelumnya bahwa 0 dikali A sama dengan 1. Hal yang sama ternyata juga terjadi jika angka yang digunakan bukanlah 1, melainkan angka lain baik positif maupun negatif. Lalu, apakah itu berarti bahwa 1 sama dengan 2, sama dengan 3, dan semua angka-angka lainnya? Hal tersebut tidak sepenuhnya salah, hanya saja kurang tepat dalam dunia perhitungan yang kita gunakan sehari-hari saat ini. Tapi bukankah jika angka yang digunakan adalah 0 sehingga 0 dikali A sama dengan 0, maka pernyataan tersebut menjadi bernilai benar? Kalau begitu, apakah operasi 0 dibagi 0 dapat didefinisikan bukan dengan menggunakan suatu angka tertentu seperti 1 dan 0 maupun istilah tak tentu, melainkan lambang baru yang telah ditentukan sebelumnya? Mungkin saja salah satu dari kita bisa mencobanya sendiri kali ini dan melihat apakah lambang tersebut dapat memberikan manfaat untuk mengembangkan konsep bilangan.